Berikut adalah cara sederhana melayani pelanggan atau konsumen dengan baik. Yang pertama, bersikaplah yang baik. Jika saat ini Anda masih mempunyai sikap jutek, judes, atau tidak peduli terhadap pelanggan Anda, segeralah buang sikap tersebut. Karena bisa jadi yang menghambat usaha Anda bukan faktor dari luar seperti pesaing misalnya, tetapi faktor dari dalam, yaitu diri Anda sendiri. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada Anda agar Anda dinilai mempunyai sikap yang baik oleh pelanggan Anda. Tips yang pertama, murah senyum. Bagi sebagian orang, tersenyum merupakan hal yang mudah dilakukan, tetapi bagi sebagian yang lain, sulit rasanya untuk tersenyum jika benar-benar tidak ada hal yang bisa membuatnya tersenyum. Untuk Anda yang sulit tersenyum, cobalah untuk berlatih tersenyum di depan cermin. Lihatlah senyuman Anda sendiri. Jika Anda merasa senyum Anda masih terlihat jelek dan tidak tulus, teruslah perbaiki sampai Anda merasa bahwa Anda bisa melakukannya saat bertemu dengan pelanggan Anda. Meskipun hal ini terlihat konyol, tetapi berlatih untuk tersenyum akan membantu Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Jika Anda bergelut di bidang jual beli secara online, Anda bahkan lebih mudah untuk melakukannya. Cukup di setiap perkataan Anda dibubuhi emotikon smile atau senyum, itu sudah menggambarkan bahwa Anda adalah penjual yang murah senyum kepada pelanggan. Tips yang kedua dari poin bersikap yang baik, yaitu ramah. Ketika Anda melihat ada pelanggan yang datang, segera hampiri dan sambut dia dengan sapaan dan senyuman. Dengan begitu, pelanggan Anda tersebut akan merasa diperlakukan dengan baik oleh Anda. Tips yang ketiga agar Anda dinilai bersikap baik, yaitu jangan membicarakan keburukan pelanggan lain di depan pelanggan Anda. Ada kalanya si pelanggan mengajak ngobrol atau berbincang-bincang dengan Anda. Dalam berbincang-bincang dengan pelanggan Anda, jangan sampai Anda menceritakan kesalahan atau keburukan pelanggan lain, apapun alasannya. Simpanlah sebagai rahasia Anda dan perusahaan Anda. Karena jika si pelanggan A misalnya mendengarkan Anda membicarakan kesalahan atau keburukan si pelanggan B, maka si pelanggan A tersebut akan merasa tidak nyaman dengan Anda. Karena jika sedikit saja berbuat kesalahan kepada Anda, dia akan bernasib sama seperti si pelanggan B yang Anda bicarakan kesalahan dan keburukannya kepada pelanggan lain. Jadi intinya dari poin ini adalah jagalah perkataan Anda. Tips yang berikutnya yaitu tetap sabar menghadapi pelanggan yang cerewet atau yang menyusahkan. Sifat seorang pelanggan itu berbeda-beda, ada yang ramah, ada yang jutek, dan lain sebagainya. Jika Anda menemui pelanggan yang menyusahkan Anda, tetaplah bersabar. Misalnya Anda menemui pelanggan yang bertanya ini itu tentang produk Anda. Layani saja dengan menjawab setiap pertanyaan yang ia ajukan. Meskipun sebenarnya jawaban dari pertanyaan si pelanggan tersebut sudah ada di brosur atau pamflet tentang produk Anda. Dan jangan marah seandainya si pelanggan tersebut hanya bertanya saja dan tidak jadi membeli produk Anda saat itu. Jangan sampai Anda mengeluarkan perkataan, nanya mulu, jadi beli gak nih? Apalagi jika sampai Anda berkata seperti ini, ah elah, udah capek-capek jawab akhirnya gak jadi beli. Atau seperti ini, kalau gak mau beli jangan banyak nanya dong. Jika sampai Anda berkata seperti itu, perusahaan Anda akan langsung mereka blacklist dan mereka tidak akan pernah datang lagi. Biasanya si calon konsumen yang cerewet itu jika sudah jatuh hati pada pelayanan Anda, maka ia akan loyal atau setia kepada Anda. Dan kelebihan lainnya dari si pelanggan yang cerewet itu adalah ketika ia merasa puas dengan pelayanan Anda, ia akan cerewet pula kepada orang lain dan menceritakan tentang pengalamannya dalam berbisnis dengan Anda. Namun sebaliknya, jika ia merasa sangat tidak puas diperlakukan oleh Anda, maka ia akan bercerita kepada orang lain bahwa pelayanan Anda kepada konsumen itu sangatlah buruk. Poin yang kedua dari cara sederhana melayani pelanggan atau konsumen dengan baik yaitu berkomunikasilah dengan baik. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting apapun status, jabatan, atau profesi Anda. Berkomunikasi dengan baik dengan para pelanggan Anda tentunya akan menjadikan pelanggan tersebut merasa nyaman dengan Anda. Berkomunikasi dengan baik tidak harus menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Asalkan sesuai dengan tingkat usianya itu sudah cukup. Misalnya bahasa gaul atau bahasa kekinian bisa Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan pelanggan yang gaul juga, yang rata-rata usianya masih muda. Namun ketika pelanggan yang Anda temui adalah yang usianya lebih tua dari Anda, gunakanlah bahasa yang sopan. Gunakan pula bahasa yang mudah dimengerti oleh si pelanggan. Jangan gunakan singkatan-singkatan yang mungkin saja si pelanggan tidak mengetahui arti dari singkatan tersebut. Jika pelanggan Anda adalah seorang yang intelektualnya tinggi, Anda gunakan juga bahasa yang intelek.
Tetapi jika pelanggan Anda seorang yang biasa-biasa saja, gunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Jadi intinya dalam berkomunikasi dengan pelanggan, gunakanlah bahasa si pelanggan tersebut. Poin yang berikutnya yaitu layani dengan sigap. Ada banyak orang yang mengatakan lebih cepat lebih baik, tetapi juga jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Sesuatu yang dikerjakan secara tergesa-gesa maka hasilnya tidak akan baik. Oleh karena itu, tetaplah terarah dalam melayani seorang pelanggan. Jika ada pelanggan lain yang mengantri, jangan panik, tetapi juga jangan cuek. Pedulilah kepada pelanggan lain yang mengantri, misalnya dengan berkata, "Sebentar ya Pak, sebentar ya Bu, saya melayani Bapak yang ini dulu." Dengan begitu, si pelanggan yang mengantri tadi merasa diperhatikan. Poin yang berikutnya yaitu jadilah konsultan bagi pelanggan Anda. Berikan solusi bagi kebutuhan si pelanggan. Misalkan Anda punya toko komputer dan Anda sendiri yang melayaninya. Kemudian ada pelanggan yang datang dan ingin membeli laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhan dia. Tugas Anda adalah mengarahkan si pelanggan untuk mendapatkan laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhannya, bukan mengarahkan pada laptop yang harganya mahal agar Anda mendapatkan untung yang lebih besar. Dan jangan menutup-nutupi kekurangan dari produk yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, Anda sendiri harus paham betul apa yang Anda jual. Ketika si pelanggan tidak menemukan apa yang dia butuhkan dari toko Anda, berikan alternatif lain. Simak contoh percakapan yang terjadi di sebuah toko berikut ini. Misalnya si pelanggan berkata, "Mbak, di sini jual materai dan map juga nggak?" Dan Anda menjawab, "Oh, maaf Pak, nggak ada. Tapi kalau mau beli materai dan map, Bapak bisa beli di fotokopian di ujung jalan sini, Pak." "Oh, begitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali. Silakan datang lagi." Nah, dengan begitu si pelanggan akan menilai Anda sebagai orang yang baik, dan setiap pelanggan pasti menyukai penjual yang berhati baik. Poin yang terakhir adalah jujur. Jujur adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Anda tahu kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin meskipun beliau belum diangkat menjadi Rasul? Karena beliau itu terpercaya dan jujur. Dan karena kejujurannya itulah beliau banyak dipercaya para investor termasuk Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Beliau bahkan menasihati pedagang buah di pasar yang berbuat curang. Buah yang bagus disimpan di atas sedangkan buah yang buruk ditutup-tutupi. Seharusnya buah yang bagus dan buah yang buruk tampilkan saja semuanya, namun beri harga yang berbeda karena kualitasnya juga berbeda, jangan dicampur-campur. Begitu juga dengan produk lain. Jika kita menjual sebuah produk, beritahukan kepada calon pelanggan atau calon konsumen tentang keunggulan dan kekurangan dari produk kita. Jangan hanya memberitahukan tentang keunggulannya saja. Saya pernah tertipu oleh pedagang yang tidak jujur. Ketika saya singgah di sebuah kios buah-buahan, saya bertanya pada si pedagang apakah buah rambutan yang dijualnya itu manis-manis, dan dijawabnya dijamin manis-manis, sampai-sampai saya disuruh mencicipi dulu, dan ternyata memang manis. Kemudian saya membelinya sebanyak 2 kg untuk dibawa pulang. Tapi ketika di rumah, kenapa nggak semanis yang tadi? Kebanyakan yang rasanya masam, bahkan ada yang kualitasnya buruk. Dan saya simpulkan, ternyata yang manis itu bukan buah rambutannya, tapi hanya janjinya saja yang manis. Atau mungkin Anda juga pernah mengalaminya yang seperti ini? Dan muncul pertanyaan, apakah saya akan membeli lagi dari si pedagang tadi? Dan apakah saya akan merekomendasikan kios buah tadi kepada keluarga, kerabat, atau teman-teman saya? Tentu saja tidak. Itulah salah satu contoh akibat dari ketidakjujuran seorang pedagang. Selain mendapatkan dosa karena cara berjualannya yang tidak jujur, si pedagang itu juga tidak akan mendapatkan berkah. Itulah sedikit pembahasan mengenai cara sederhana melayani pelanggan atau konsumen dengan baik. Jika disimpulkan, maka seperti ini. Yang pertama yaitu bersikaplah yang baik. Yang kedua yaitu berkomunikasilah dengan baik. Yang ketiga, layani dengan sigap. Yang keempat, jadilah konsultan bagi pelanggan Anda. Dan yang terakhir, jujur. Intinya adalah, jika Anda ingin mengetahui cara melayani pelanggan yang baik, posisikanlah diri Anda sebagai pelanggan Anda. Dengan begitu, Anda akan tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Let's just